Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma bi'ilmika salatan daimatan bidawami mulkika. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Amin, kita berdoa mengiringi dan memasuki malam keempat puasa esok hari yang kita awali dengan salat tarawih. Mudah-mudahan rangkaian sampai dengan akhir Ramadan kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan semua peluang-peluang yang sangat mulia ini. Kita semua berharap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau ini tertanam, maka kita akan serius melewati hari-hari Ramadan. Bahkan kalau kita tanya dalam diri kita hari ini, sudah tidak terasa 3 hari yang lalu kita sudah menjalankan ibadah Ramadan. Maka ada sebuah doa di antara yang diharapkan di dalam bulan suci Ramadan. Doa ini memiliki 4 pesan. Kita berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah Allahumma qarribni fihi ila mardatika. Ya Allah, aku ingin hadirnya Ramadan ini, aku ingin dekat dengan Ramadan ini sehingga aku bisa meraih mardatillah, mendapatkan ridha Allah. Istilah ridha dan mardatillah itu banyak digunakan di dalam Al-Quran. Mardatillah itu artinya ridha Allah. Orang yang paling bahagia hidupnya di akhir hayatnya, ketika orang itu kemudian tertanam hadirnya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kalian kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan dalam keadaan diridhoi. Doa yang pertama tadi, kita ingin kita dekat dengan Ramadan karena ini adalah bulan kemuliaan. Maka di antara hari-hari Ramadan ini kita menghadirkan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu babnya lebih banyak berkaitan dengan ibadah. Kalau ridha lebih banyak kaitannya dengan takdir. Ramadan hanya ada 1 bulan di antara 12 bulan yang Allah tetapkan. Maka kita ingin takdir Ramadan ini juga kita ikut ridha atas ketetapan Allah. Rasanya Ramadan ini kalau ngikutin malas Pak, berat sekali. Tidurnya kurang, diselingi dengan aktivitas, banyak urusan yang kita jalani sambil kita menjalankan Ramadan. Siyamu Ramadan, qiyamu Ramadan. Tapi karena kita yakin syariat ini akan membawa keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat, maka takdir kita dengan lelah-lelah kita taqarrub karena Allah, tidak lain kita ingin orang-orang yang beriman hadirnya mardatillah,
hadirnya ridho Allah kepada kita semua. Dinyatakan dalam surat Al-Qari'ah misalnya, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Disebut di sana orang yang amalnya berat, timbangannya, kebaikannya, maka Allah sebut dengan fi 'isyatir radiyah, kehidupan yang penuh ridha. Kita harus ridha dengan syariat Allah. Kenapa kemudian antara Al-Quran dengan As-Sunnah banyak berkaitan, langsung menjelaskan tentang perintah Allah, tentang perintah Rasulullah? Karena kita ingin meraih ridhonya Allah. Kenapa kita diwajib menjauhkan dari riba? Kita katakan ini karena ada kebaikan. Maka orang yang tidak pernah menanamkan ridho takdir Allah kepada kita, orang itu disebut kufur takdir. Beda dengan kufur nikmat. Maka kita katakan belajar ridho itu ingin semua yang kita jalankan, kita yakini semua ini insya Allah ada kebaikan untuk kita. Kenapa wanita wajib menutup aurat? Kita katakan bahwa insya Allah ada kebaikan dengan syariat ini. Kenapa Ramadan kita diberikan peluang yang sangat baik, yang sangat besar. Mudah-mudahan ada kebaikan buat kita. Jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi hidup kita. Yang kedua, wajannibni fihi min sakhatika wa naqimatika. Ya Allah, selain aku mohon dekatkan ridhamu kepadaku pada Ramadan ini, maka kita juga berdoa, ya Allah, jauhkanlah pada Ramadan ini hadirnya murkamu kepadaku. Jauhkan ya Allah, karena kita hidup tinggal sebentar lagi. Tidak pernah dunia itu kemudian mengabadikan semua angan-angan kita. Cita-cita kita pasti ada ajalnya, pasti ada batasnya, dan kita nggak pernah tahu ajal kita itu sampai kapan kita hidup di alam dunia ini. Jauhkan murka Allah. Di Ramadan ini kita tambahkan doanya, ya Allah, jauhkan dari murkamu ya Allah kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada keluarga kami, kepada negeri ini. Mudah-mudahan di Ramadan ini kemudian yang hadir adalah cinta Allah kepada kita semua. Yang ketiga, wa wafiqni liqiraati ayatika. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami di bulan Ramadan ini untuk kami mampu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Tidak perlu kita kalau ada yang baru belajar Al-Quran di Ramadan ini, bismillah, alif, ba, ta, dan seterusnya. Tidak perlu malu. Ada yang sudah mulai lancar, lebih lancar lagi. Ada yang sudah lancar, mulai belajar menghafal. Ada yang sudah belajar menghafal, mulai mengkaji. Dan seterusnya, dan seterusnya. Liqiraati ayatika, maka Ramadan ini juga menjadi bukti di dalam Al-Quran bahwa turunnya Al-Quran itu adalah di bulan suci Ramadan. Biar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Biar menjadi penolong. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di Ramadan ini. Dan yang keempat, jamaah hadirin salat Isya wa Tarawih rahimakumullah. Yang keempat, kita berdoa kepada Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, jadikan Ramadan ini penuh, berlimpah kasih sayang Allah hadir kepada kita semua. Karena yang terakhir hidup ini adalah memohon kasih sayang Allah, memohon rahmat Allah.
Apa doa kita di dalam hari-hari untuk kita memohon pertolongan Allah di akhir hayat kita? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Ya Allah, sebelum wafat kami berikanlah kesempatan untuk bertaubat, dan pada saatnya sakaratul maut tiba, pada proses itu kami mohon rahmat-Mu. Wa rahmatan 'indal maut. Inda itu dalam bahasa Arab adalah ketika sedang terjadinya proses. Sakaratul maut itu, prosesnya itu akan lepasnya nyawa, keluarnya ruh dari jasad kita, itulah yang disebut sakaratul maut. Ketika itu doa yang terbaik kata Nabi adalah turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatan 'indal maut. Maka doa tadi, birahmatika ya arhamar rahimin, supaya kita ulang-ulang, kita rayu Allah, kita dekatkan Allah, supaya pada saatnya kita sakaratul maut, dan pasti ini akan kita lewati proses ini, maka berulang-ulanglah kita memohon kepada Allah untuk kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla idza balagatit taraqi. Kata Allah, ketika proses ruh akan keluar dari jasad, wa qila man raq, semua hamba itu akan melihat sakitnya proses ini, kira-kira siapa yang akan mengobati. Wa zanna annahu al-firaq, sampai akhirnya dia keluar ruh itu dari jasad, dia katakan inilah saatnya kematian akan tiba, berpisahnya ruh dari jasad. Dia lihat orang-orang di sekitarnya, dia mendengar orang-orang menangis, tetapi dia tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa. Wal tafatis saqu bis-saq. Pada saat itu maka betis kita, kata Allah, akan bertaut menahan sakitnya proses sakaratul maut. Tidak bisa kita bayangkan kecuali kita memaksimalkan ibadah kita. Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kita doakan anak-anak kita selamat dunia dan akhirat, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, mampu belajar Al-Quran, apalagi sampai dia menghafal Al-Quran. Kita semua bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan ini menjadi pengingat untuk diri saya sendiri khususnya dan umumnya untuk kita semua. Selamat meneruskan perjuangan ibadah Ramadan yang sangat mulia ini. Mari isi kesempatan kita dengan sebaik-baiknya. Saya mendoakan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal ibadah kita. Kita tidak pernah tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan perjuangan kita ke masjid ini dengan berbagai macam godaan, cobaan, dan lain sebagainya, mendidik anak-anak kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasul Allah, untuk mengenal kebaikan-kebaikan di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.